Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan mikrobiologi industri atau bioindustri ya. Kita sekarang masuk ke sesi ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai kinetika pertumbuhan bakteri. Jadi ini seperti mengulang kembali mata kuliah mikrobiologi mengenai sistem pertumbuhan bakteri atau mikrobiologi, atau mikroba, maaf, atau mikroba. Jadi karena biasanya untuk melihat pertumbuhan mikroba itu kita biasanya mengacu pada bakteri karena itu yang paling mudah untuk dilakukan pengamatan. Oke, untuk tujuan perkuliahan kalian dapat menjelaskan kinetika pertumbuhan mikroba atau bakteri, kemudian dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam kondisi terkontrol ya, dalam kondisi yang di dalam laboratorium. Kemudian dapat menjelaskan media yang digunakan dalam pertumbuhan mikroba atau bakteri, kemudian metode yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan mikroba atau bakteri. Jadi kita harus tahu dulu apa itu kinetika, apa itu pertumbuhan, dan apa itu mikroba. Ya, jadi kalau mikroba kalian pasti sudah tahu ya, pertumbuhan saya rasa kalian juga sudah tahu, dan kinetika kalian juga saya rasa sudah tahu karena pernah mendapatkan mata kuliah mikrobiologi ya. Jadi kita mengulang lebih dalam lagi, refreshing ya. Jadi karakteristik pertumbuhan mikroba, jadi kalau kita namakan pertumbuhan berarti itu artinya adanya pertambahan jumlah sel. Kemudian pertumbuhan mikroba ini berlangsung selama ada nutrisi. Dapat diukur dengan melihat kenaikan biomassa atau jumlah selnya. Kemudian selama pertumbuhan mikroba bisa menghasilkan metabolit primer atau sekunder berupa produk. Waktu generasi adalah selang waktu yang dipakai untuk membelah diri. Jadi setiap spesies mikroba itu memiliki waktu generasi yang berbeda-beda. Contohnya pada Escherichia coli, dia memiliki selang waktu generasi setiap 15 sampai 20 menit. Jadi seperti kita ketahui, bakteri itu bisa memperbanyak diri melalui pembelahan sel, dinamakan pembelahan biner. Nah, ini adalah salah satu contoh saja penggambaran pembelahan biner bakteri setiap 15 menit sekali. Jadi kita lihat dari waktu 0 detik sampai 0 menit sampai lebih dari 1 jam itu penggandaan jumlah selnya itu bisa berkali-kali lipat. Jadi untuk contoh ini hubungan antara pertambahan sel dengan waktu adalah berbentuk geometrik eksponensial dengan rumus 2 pangkat n. Jadi n-nya itu adalah selang waktunya ya. Laju pertumbuhan mikroba dan waktu generasi, jika sejumlah mikroba atau di sini diistilahkan XO dibiarkan dalam waktu tertentu, maka sel akan membelah dan jumlahnya akan bertambah. Dan pertambahan jumlah sel ini berhubungan dengan laju pertumbuhan serta waktu generasi sel tersebut membelah. Jadi kalau dibuat grafik, kurvanya adalah logaritmik ya. Jadi setiap pertambahan waktu, maka jumlah selnya semakin bertambah. Kurva pertumbuhan bakteri, seperti kalian sudah pernah dapatkan di mata kuliah yang lain, ada 4 fase yang kita ketahui. Di sini ada fase log atau eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Pada fase lag itu tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan. Di sini terjadi proses adaptasi terhadap medium yang baru. Ya, jadi selnya belum banyak membelah. Tetapi aktivitas metabolisme itu sedang berlangsung. Jadi sel sedang mempersiapkan diri untuk membelah lebih banyak. Kemudian setelah fase lag ada fase log, yaitu dinamakan fase eksponensial. Jadi sel-selnya itu membelah secara teratur dengan laju yang konstan dan akan banyak mengkonsumsi nutrisi pada medium. Dengan fase stasioner, mulai terjadi penumpukan racun akibat metabolisme sel, kandungan nutrisi mulai habis karena jumlah selnya semakin banyak, dan pada fase ini ada juga kemampuan bakteri atau mikroba lain seperti jamur ya untuk melakukan aktivitas memproduksi metabolit sekunder seperti antibiotik. Setelah fase stasioner, kemudian dilanjutkan dengan fase kematian. Nah, pada fase kematian ini banyak terjadi kematian sel sehingga terjadi penurunan karena penurunan jumlah nutrisi dan juga ada penumpukan racun hasil metabolisme. Nah, pertumbuhan mikroba itu bisa disebabkan karena faktor fisik atau faktor kimia. Jadi faktor fisik di sini ada temperatur, pH, tekanan osmotik, oksigen ya.
dengan faktor kimia, sumber karbon, sumber nitrogen, sulfur, maupun fosfor yang dibutuhkan dalam nutrisi. Nah, temperatur optimum yang dipakai untuk pertumbuhan mikroba, antara lain ada yang mikroba yang bisa tumbuh pada suhu yang sangat dingin, yang moderat ya, jadi seperti suhu ruang, dan sampai ke suhu yang sangat panas ya. Jadi mikroba itu sangat bervariasi habitatnya. pH tentu saja berpengaruh terhadap kehidupan sel dan bisa mempengaruhi metabolisme yang terjadi pada sel tersebut. Nah, pada umumnya bakteri atau mikroba itu bisa hidup pada pH 6 sekitar netral ya, 6,5 sampai 7,5. Tapi ada juga yang bisa hidup pada kondisi yang sangat asam atau sangat basa ya, tetapi jumlahnya tidak sebanyak mikroba yang bisa hidup pada pH yang mendekati netral. Nah, tekanan osmotik tentu saja ini berhubungan dengan jumlah konsentrat atau jumlah zat terlarut yang ada di dalam suatu lingkungan dan juga di dalam sel. Jika ada konsentrasi zat terlarut yang sama konsentrasinya antara di dalam sel dengan lingkungan, maka tidak terjadi perpindahan zat konsentrat tersebut ya. Tetapi ketika jumlah konsentratnya berbeda antara yang di dalam sel dengan lingkungan, maka bisa terjadi konsentratnya itu bisa masuk ke dalam sel atau justru keluar dari sel, sehingga mengakibatkan perubahan bentuk sel atau juga plasma membrannya mengkerut. Oksigen, tentu saja kita bisa membedakan. Kita bisa mengetahui bahwa beberapa mikroba memerlukan oksigen, ada yang tidak memerlukan oksigen justru dalam kehidupannya. Nanti kita lihat ya, ada proses yang aerobik, anaerobik fakultatif maupun mikroaerofilik. Jadi kalau kita lihat di dalam pertumbuhan sel di dalam medium cair, itu kalau yang aerob itu pertumbuhannya ada di permukaan medium seperti di gambar nomor 1. Kemudian kalau anaerob dia justru mencari daerah medium yang tidak banyak oksigennya, jadi di dasar medium seperti di gambar nomor 2. Kalau fakultatif aerob dia bisa menggunakan oksigen dan bisa tidak menggunakan oksigen, tetapi dia lebih senang ketika ada banyak oksigen. Jadi akan ada pertumbuhan banyak mikroba di daerah permukaan medium. Seperti yang ditunjukkan pada nomor 3. Kemudian mikroaerofilik itu bisa tumbuh dengan kondisi oksigen yang sangat sedikit. Maksudnya tidak sampai tidak ada oksigen, tapi kalau kadar oksigennya itu cukup rendah dia baru bisa hidup ya. Dan aerotoleran ya, nanti kalau di modul kalian bisa membaca kalau aerotoleran itu dia bisa tumbuh baik ada atau tidak ada oksigen. Jadi kalau dilihat di dalam medium kultur dia tumbuhnya cukup beragam di permukaan maupun di dasar medium. Kemudian faktor kimia yang mempengaruhi pertumbuhan ada sumber karbon, sumber nitrogen ya. Dan berdasarkan sumber nutrisi yang digunakan, mikroba bisa dibedakan menjadi autotrof, heterotrof, kemudian fototrof, kemotrof, dan lain-lain. Kalian sudah pernah mendapatkan ini. Kemudian untuk mengukur pertumbuhan bakteri, kita bisa menghitung banyaknya sel, mengukur massa sel atau berat selnya, juga menggunakan metode tidak langsung. Kalau penghitungan mikroskopis atau penghitungan sel, kita bisa menggunakan slide hemositometer, dan ini kita bisa membedakan antara sel hidup dengan yang sel mati berdasarkan pewarnaan. Kalau yang sel mati tentu saja terwarnai biru ya, karena dia membran selnya sudah rusak. Kemudian, nah ini hemositometer kalian mungkin sudah pernah menggunakan atau kalau belum kalian bisa mencoba-coba melihat di video-video di YouTube atau di sumber pembelajaran lain. Ya, jadi ada bilik-bilik kecil yang di situ ditumbuhin dengan atau ada sel di dalam bilik-bilik kecil tadi, kita hitung jumlah selnya di dalam bilik-bilik tersebut ya. Nanti kemudian kita tuliskan. Sedangkan metode plate count, kalau tadi di slide sebelumnya ditulis dengan pupukan cawan Petri ya, ini namanya plate count atau hasil kultur di plate cawan Petri atau plate atau cawan Petri ya. Namanya pupukan cawan Petri itu adalah kultur yang ditaruh di dalam cawan Petri, maksudnya seperti itu. Jadi memerlukan pengenceran dan jumlah koloni yang kita dapatkan itu dikalikan dengan pengenceran yang dilakukan. Jadi kita dapatkan jumlah sel per mililiter ya. Nah, ini cara pembuatan kultur di dalam cawan Petri, bisa pour plate atau kita bisa masukkan di dalam medium cair baru kita tuang,
Atau kita bisa membuat medium agar dahulu, baru kita tumbuhkan di atas permukaan agar tersebut, atau spread plate method. Kalau kita mengukur secara langsung, kita bisa menggunakan bobot kering sel. Jadi sel bakteri itu dibuat pelet dengan sentrifugasi, kemudian dikeringkan dan ditimbang. Kemudian secara tidak langsung kita bisa menggunakan atau metode yang melihat kekeruhan atau metode spektrofotometri ya. Jadi alat yang digunakan adalah spektrofotometer dan digunakan untuk mengukur kekeruhan. Semakin keruh berarti semakin banyak bakteri atau mikroba yang ada di situ. Kemudian komponen sel, contohnya dengan Biuret test, nanti ada tugas di sini, nanti kalian bisa membaca. Demikian perkuliahan kita kali ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kalian boleh menanyakan di forum diskusi atau di email saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.